pada saat syuting itu kan kayak semacam menceritakan tentang kisah mereka ya, para leluhur atau arwah-arwah yang mendiami tempat tersebut gitu. Jadi ya mungkin bentuknya adalah energi yang mereka tangkap dan akhirnya menyerupai apa yang coba kita sedang create mungkin gitu. Dan pada saat syuting memang ada sih beberapa orang, termasuk Mas Wahid juga sebenarnya gitu yang bantu menjaga anak-anak, karena ini kan pemainnya banyak banget ya. Anak-anak muda semua, dan juga ada beberapa ekstras lokal di sana juga gitu. Dan kita sih benar-benar ini ya saling jaga semuanya. Jadi apalagi di sana kan memang gak ada sinyal sama sekali gitu, jadi emang mereka benar-benar fokus gitu dengan karakternya masing-masing, dengan apa yang harus mereka lakukan di situ gitu. Jadi memang itu sih, jangan sampai ada yang bengong gitu tuh, kayak ngobrol aja. Yes, berarti totalitas. Pertanyaannya tadi siapa namanya Mas? Mas Raffi, terima kasih pertanyaannya. Yang membedakan ya, cerita ini memang diangkat dari kisah nyata, dari thread yang dibuat oleh Mas Wahid, dan ada memang ada orang-orang aslinya yang menjadi narasumber cerita ini gitu. Makanya pendekatan directionnya atau storytellingnya memang lebih ke arah yang realis sebenarnya gitu. Dan juga penggarapan naskahnya kita juga pengen seotentik mungkin, serealis mungkin, sehingga memang kita bisa ikut ngerasain apa yang dialami oleh anak-anak itu pada saat mengalami kejadian kesurupan masal itu tadi gitu. Dan saya juga di sini berterima kasih sekali karena Pak Sunil memberikan kepercayaan itu kepada saya juga gitu. Dan memang kita benar-benar ngebahas supaya ini filmnya jadi nggak kerasa fantasi, karena itu sih yang sulit ya, karena kalau horor kan kebanyakan juga ada mengandalkan jumpscare dan segala macam, tapi kali ini kita memang mau menguatkan di naskahnya sebenarnya gitu. Oke, kalau ada cerita ajaib yang boleh diceritakan kalau dari kacamata sutradara? Cerita yang ajaib itu sebenarnya dari proses reading itu tadi gitu ya, cerita dari anak-anak yang ngalamin kok kayak dibisikin sesuatu, dan ada kejadian-kejadian aneh yang mereka alami ketika pulang dari reading di rumah gitu kan. Itu lumayan banyak sih, percaya cuman saya sendiri waktu pada saat lagi proses pencarian lokasi, hunting lokasi itu sendiri juga menariknya karena kok apa yang disampaikan oleh tokoh Miko di dalam ceritanya, lokasinya itu ada banyak pohon rindang, siang tidak terlalu panas, malam tidak terlalu dingin, itu beneran kita dapat lokasi yang exactly sama gitu rasanya gitu. Dan kebetulan juga kan Mas Wahid juga pernah ke lokasi aslinya, dan dia juga bilang ketika saya ngasih lihat foto-foto itu kok bener-bener mirip ya Mbak gitu. Jadi banyak kejadian yang agak coincidence, tapi sebenarnya kita nggak tahu ya apa memang sudah ditakdirkan untuk dibawa seperti itu mendekati cerita aslinya. Siap, terima kasih Mbak Gita. Mas Surya, tadi bahkan pada saat di credit title dan ada interview narasumber langsung di akhir itu lampu studio merinding nih, itu mati tiba-tiba Pak, itu boleh diceritakan nggak Pak? Ya itu karakter ini ya. Oke. Jadi kita lagi interview. Siapa namanya? Pas ditanya soal Sosok ya Pak, sosok itu, nah itu lampu mati tuh. Dan karena kan memang cahaya kan cuma 2 lampu. Iya, dari belakang satu mati, 3 menit mati lagi, satu lagi. Cuma itu aja, yang lain masih depan kantor apa semua nyala. Yang Pak ikut ke studio berarti Pak. Di lokasi syuting doang ada pasti. Sorry gue potong ya, tapi bener yang kata Mas Ul, emang sebenarnya kejadian itu banyak banget yang kita Pak Bro ya. Iya. Gue tuh juga sendiri sebenarnya lumayan skeptis, tapi gue juga ngalamin. Jadi apa dari silakan? Wah kita banyak banget, kita sehari-hari dari prep sampai selesai syuting, sampai setelah pun kita masih ngalamin. Kita berdua pernah ngalamin pada saat kita lagi promo ya. Apa? Gimana pada saat itu? Ya sama, dia mulai makanya gue bilang jangan nembang, karena setiap mau mulai nembang ada sesuatu yang terjadi selalu gitu. Oh, lu pada saat main gamelan juga gue dapat cerita ada kejadian juga ya? Banyak lah pokoknya. Gak sampai gak berani cerita gue ini. Dari saya, semoga kita dijaga, oke, kita support biar banyak penontonnya, lebih banyak penontonnya dibanding. Waktu ditawarin Pak Sunil, Delin, ayo nulis film horor Pak. Ya, film horor. Pasti saya udah like, ya ampun film horor lagi. Terus tapi pas ketemu, terus oke, emang apa gitu. Terus ini dari kisah nyata gitu. Terus sempat ketemu sama Mas Wahid waktu itu, langsung aku mau langsung ketemu dia sama yang punya ceritanya. Terus ketemu sama Mas Wahid waktu itu di Jakarta dulu. Di Jakarta dulu, di Jogja waktu itu aku sempet
mikir-mikir. Bentar ya Pak Sunil, saya mikir-mikir dulu. Karena kan film horor, kalau misalnya sekarang banyak sekali kan film horor ya. Aku sadar penuh bahwa harus ada sesuatu yang baru lagi, harus ada inovasi, harus ada hal yang dekat sama penontonnya gitu. Terus pas ketemu Mas Wahid belum kayak gampang gimana kalau saya ketemu langsung sama narasumbernya. Jadi kata Mas Wahid, balik ketemu aja dia langsung sama narasumbernya. Waktu itu ditemenin sama Mas Wahid, ketemu narasumbernya langsung ke Jogja, dan didampingin sama Mas Mada sama Genta. Mereka tuh Mas Mada cukup ahli, pasti udah ada beberapa orang yang tahu Mas Mada ini cukup ahli tentang sejarah-sejarah khususnya di Pulau Jawa gitu. Jadi waktu pas ketemu sama narasumbernya, terus sama aku sama Mas Mada, ada banyak pertanyaan yang kita penasaran kan. Aku makin penasaran sampai ada satu titik di mana dia jawab sesuatu, terus aku sama Mas Mada cuma lirik-lirikan, anjir ini yang dari tadi kita pikirin, jangan-jangan ini kisah di baliknya gitu, yang diceritakan di film ini. Jadi itu tadinya tuh sempat belum ketemu ya titiknya ya. Jadi kayak sebenarnya apa sih kisah di baliknya gitu. Tapi begitu kayak ketemu sama Mas Mada udah mikir kayaknya ini ada hubungannya sama si ini nih karena tempatnya di sana gitu. Terus pas ketemu sama narasumbernya awalnya kayak menutupi gitu kan, terus tapi kita tanya sampai ada satu titik kita kayak shit ini seru banget belakangnya gitu. Jadi akhirnya aku langsung datang ke Pak Sunil, oke Pak, saya ambil proyeknya, kita mulai nulis. Wow.